kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Untuk mengawali pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu membuka pembelajarannya, Ibu ingin membacakan tujuan mempelajari hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu 1. Siswa dapat memformulasikan hukum Archimedes. 2. Siswa dapat menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat memberikan contoh hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping merupakan gambar keran otomatis menampung air. Gambar ini terkait dengan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat gambar keran tersebut di rumah kalian? Pernah, Bu. Lalu, bagaimana cara kerja keran penampung tersebut? Tidak tahu, Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi, jika di rumah kita menggunakan mesin pompa air, maka dapat kita lihat bahwa tangki penampungnya harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya untuk diperoleh sebuah tekanan besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut terdapat pelampung yang berfungsi sebagai keran otomatis. Keran ini dibuat mengapung di atas air sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian permukaan air. Ketika air itu kosong, pelampung akan membuka keran untuk mengalirkan air. Sebaliknya, jika tangki sudah penuh, pelampung tersebut akan menutup keran sehingga keran itu bisa tertutup. Dari fenomena ini dapat kita ketahui bahwa bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas dan besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Bagaimana keadaan benda saat berada dalam fluida tersebut, Bu? Baik. Jadi ada 3 keadaan benda saat berada di dalam fluida, yaitu 1. Benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda, sehingga dapat kita peroleh persamaan W lebih kecil daripada FA, di mana W kita dapat peroleh dari M kali K dan FA kali K kali V. PB kali K kali V1 lebih kecil daripada FA kali K kali V2, sehingga V1 lebih kecil daripada V2 atau PB lebih kecil daripada VF. Yang kedua, benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda, sehingga dapat kita peroleh persamaan W sama dengan FA, di mana W dapat kita peroleh dari M kali K sama dengan P kali K kali P. PB kali G kali V sama dengan PF kali G kali V, sehingga dapat kita peroleh hasil akhirnya PB sama dengan PF. Dan yang ketiga, benda mengapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda, sehingga dapat kita peroleh persamaan P lebih besar daripada FA. M kali G lebih besar dari FA. PB kali G kali V lebih besar dari PF kali G kali V, sehingga PB lebih besar dari PF.
Untuk lebih jelasnya tentang ketiga keadaan tersebut, kalian bisa melihat pada gambar di samping ini. Dari penjelasan di atas, adakah yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, agar lebih paham tentang hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa membaca atau mencari informasi tentang hukum Archimedes ini pada sumber lain seperti internet dan buku. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat sebuah hipotesis tentang hukum Archimedes dan membacakannya di depan. Baik, Bu. Baik, adakah di antara kalian yang bisa membacakan hasil hipotesisnya? Saya, Bu. Pada modul fluida statis yang saya baca terdapat hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes dari Shirasuka, di mana hukum Archimedes dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam suatu fluida diangkat oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, tenggelam, kedua, melayang, dan yang ketiga, terapung. Sudah, Bu. Bagus, Nita. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengumpulkan data tentang penerapan hukum Archimedes dan persamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Baik anak-anak, adakah di antara kalian yang bisa membacakan hasil analisis yang telah diperoleh dalam pengumpulan data sebelumnya? Saya, Bu. Baik, ketua kelas, silahkan. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, yaitu kapal selam. Kapal selam merupakan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Yang kedua, yaitu balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada balon udara. Udara dalam balon udara dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa udara di sekitarnya, sehingga balon udara dapat melayang di udara. Yang ketiga, yaitu kapal laut. Kapal laut juga merupakan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tapi dapat mengapung di atas air. Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Sedangkan bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, sehingga persamaan gaya Archimedes yaitu Fa sama dengan Pf kali G kali V, di mana Fa adalah hukum gaya Archimedes, Pf adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi bumi, dan V adalah volume. Bagus sekali ya penjelasannya. Dari analisis tersebut, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baik, silakan Nita. Bagaimana cara kapal selam sehingga mampu mengatur massa jenis di dalam air? Baik, jadi cara kerja kapal selam sehingga mampu mengatur massa jenisnya yaitu dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya, sehingga kapal selam tersebut dapat tenggelam, melayang, dan mengapung dalam permukaan air. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang materi hukum Archimedes yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Perlu kita ingat kembali bahwa hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya atau apung suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida, di mana bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dari hukum Archimedes tersebut dapat kita ketahui keadaan saat dimasukkan ke dalam fluida, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Dapat diperoleh persamaan gaya Archimedes yaitu Fa sama dengan Pf kali G kali V. Dari penjelasan di atas, adakah yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini.
Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.